Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putriha dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2022. Nah, tujuan saya wawancarai Anda ini adalah untuk wawancara klinis untuk mengetahui permasalahan umum Anda dulu. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk merekam. Iya, silakan. Untuk minimal waktu yang saya minta itu adalah minimal 45 menit. Nah, tapi kalau Anda ingin bercerita sebebas mungkin, tidak apa-apa. Iya. Nah, sebelum itu kesini apakah baik-baik saja? Enggak sih, sangat flat. Karena bisa tahu karena apa? Karena yang pertama itu sudah jelas pasti masalah keluarga. Tapi pas kesini tadi enakan nih? Enggak sih. Enggak. Apalagi sebelum minta izin itu deg-degan bagaimana cara minta izinnya untuk keluar. Soalnya tadi kentaran dari cara chatnya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini, dan terima kasih sudah memberanikan dirimu untuk berbicara kepada orang lain mengenai permasalahannya. Oke. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, dan sebelum itu pertama itu apakah akhir-akhir ini dalam 2 minggu ini merasa terganggu dengan kondisi Anda sendiri? Iya. 2 minggu atau 3 minggu itu kalau nggak salah saya itu self harm dengan nyilet lenganku sendiri sih. Apalagi jambak-jambak kepalaku sendiri, pukul diriku sendiri, gitu, cekik diriku sendiri sampai sesak nafas. Dalam 2 minggu ini apakah ada permasalahan fisik tadi karena sakramnya? Iya, kalau misalkan toh sudah self harm pasti kayak ada rasa penyesalan. Saya tahu bila self harm itu dosa, dilarang sama Allah. Tapi kan kalau misalkan sudah punya masalah pasti sudah tidak jernih lagi pikirannya, jadi lakukan saja apapun yang penting lega isi kepala aku sendiri. Jadi karena misalnya dari habis mencekik itu dan jambak rambut itu, jadinya kamu enggak merasa enakan begitu? Kalau selesai kan melakukan hal itu kayak enakan langsung, tapi pikir lagi, kenapa begitu kak, bodohku, seharusnya enggak begitu kok, langsung ada penyesalan lagi. Tapi nggak ada di permasalahan fisiknya begitu, karena apakah rambutnya jadi kenapa? Rambutku jadi rontok, dan kadang juga kalau tiba-tiba di kelas padahal lagi nggak ada masalah apapun, nggak ada air, nggak ada hujan, tiba-tiba mimisan begitu ya. Nah, bilang temanku kenapa, langsung bilang daji. Jadi kapan itu gejala mimisannya itu muncul? Waktu di dalam kelas itu 1 minggu yang lalu kejadiannya. Tapi kalau soal self harm gitu ya setiap hari sih, setiap malam. Terus besoknya pasti nyesal, terus lakukan lagi, begitu terus. Ya Allah. Kan itu tadi mimisan tiba-tiba, kira-kira mengganggu tidak? Ganggu sih. Iya. Dalam hal aktivitas, misalnya ada kegiatan? Iya. Barusan kak mimisan kembali lagi. Waktu SMP sama SMK itu sering banget. Iya, sering banget.
walaupun itu kena matahari, kayak kena kayak di kalau upacara orang pasti mimisan kak. Jadi kalau pasti di barisan belakang kak. Kalau misalkan jadi disuruh sama guru itu jadi pemimpin upacara, ketahan mami ya walaupun keluar gitu. Biasa bilang guru kok kan biasa masuk di ruang BK atau ditanya kenapa cerita, enggak saya cerita, saya tutup mulut. Saya enggak berani cerita, apalagi kan waktu SMP kan kayak enggak berani gitu, kayak merasa takut, pasti dipikir pasti nanti orang tua tak begitu ya, melapor pasti, jadi enggak berani kak. Tapi sampai sekarang misalnya terganggu sampai perkuliahan ini. Iya, kayak itu hari tiba-tiba mimisan di dalam kelas, panik sih temanku, nah lari kan cepat ke kamar mandi tuh untuk bersihkan gitu darah aku yang di dalam hidung gitu. Minum air putih begini ya, ada care, ada yang apa sih alainya itu sana tapi gitu, kayak kan masalahnya orang kan beda-beda, kamu nggak tahu isinya apa, kau hanya tahu luarnya, kau nggak tahu isinya. Oke. Itu permasalahan yang bisa sampai sekali belum sudah ada cara mengatasinya atau bagaimana? Nggak ada sih, nggak ada. Karena itu memang udah dari dulu. Iya, karena dari dulu itu walaupun cari kegiatan positif seperti olahraga, nongkrong sama teman, apalagi ke event-eventan dulu toh sempat waktu dalam tiba-tiba mimisan dalam keadaan ramai orang, tengah-tengah orang keramaian, banyak orang minta foto, kaget loh, nggak bilang kak kenapa tuh hidungnya, iya kena darah ya udah selalu langsung. Biasa juga kalau dalam di keramaian itu tiba-tiba tremor, kayak ini perasaan kayak tercampur aduk gitu, kayak ada apa sih, tiba-tiba keringat dingin tambah tremor, semua seluruh tubuh pasti tremor. Jadi pergi tenangkan diri di atas di lantai 3. Kayak kalau keramaian tiba-tiba sesak nafas, kayak gak tahu kenapa kalau di tengah keramaian nggak bisa. Apakah kerabat, teman atau keluarga tahu? Gak ada, teman, sahabat, pasangan, orang tua pun saja nggak ada yang tahu, keluarga pun juga ada nggak ada. Kenapa nggak dikasih tahu? Karena apa yang pertama orang tua dulu ya, pernah kan jujur sama orang tua aku, karena aku suka saya dikasih begini, jadi begini, tapi apa? Kau itu belum kau rasakan punya anak, tunggu nanti kalau punya kau anak, kau rasakan juga bagaimana. Ya udah saya pendam. Terus kedua, saya pernah cerita sama teman, padahal masih masalah awalnya dulu, belum masuk ke dalam sekali, masih kayak masalah kecil dulu. Pertamanya aku ceritakan, langsung dia bilang, ibu itu kalau masalah saya begini. Pergi kak lagi di temanku yang satu cerita sama Ji, ya udah saya pendam aja, buat apa saya cerita. Malahan temanku yang pergi ke saya cerita, saya tampung semuanya ceritanya, ya udah saya kasih solusi yang bagus, yang positif, begini bla bla bla, udah clear, udah selesai masalahnya. Masalah aku menumpuk. Tapi akhir-akhir ini nggak ada jadi sakit kepala. Ada. Iya. Karena pikiranku dan sendiri. Setannya pikiranku ini sangat-sangat kejam. Kalau mual? Ya mual juga. Kalau ini sakit kepala pasti mual. Ini kayak sahabat ini melekat dia. Iya. Tapi nggak ada yang tahu. Nggak ada. Karena saya kan tidur sendiri, jadi otomatis nggak ada yang tahu.
semua Iya. itu. Nggak ada. Kalau kan kalau misalkan kamu begitu pasti nangis kan, jadi saya itu tutup mukaku dengan bantal supaya nggak ada suara. Hampir gara-gara itu hampir saya mati loh, hampir saya mati gara-gara menangis, ku tutupi bantal mukaku kayak bunuh diri. Apa sih saya dulu, sekarang juga gitu sih. Iya. Bukan kesalahan. Oke, sudah tenang. Tahan nangis saya. Lanjut aja. Oke, nggak apa-apa. Oke, udah yakin ya. Apakah dalam 2 minggu ini merasa terganggu dengan suatu hal? Iya. Lagi-lagi dengan pikiranku sendiri sih. Sangat flat hari-hariku. Setiap hari sangat flat. Kecuali kalau di luar, kayak misalkan gini, kamarku itu khusus saya. Terus kalau sudah keluar kamar sudah pakai topeng. Itu yang dalam pikiranmu yang bikin terganggu. Iya, kayak gini contohnya ya. Kalau lagi contoh sih, udah kejadian lah. Kayak gini. Ayo, sakitin dirinya. Kamu itu tidak becus jadi orang. Apa sih kamu lahir di dunia buat apa? Mending kamu mati. Dan itu yang bikin terganggu aktivitasmu apa? Iya. Itu makanya kalau sudah dalam keramaian baru tiba-tiba muncul itu pikiran, sangat terganggu, kayak pengen berteriak tapi tidak bisa, harus kutahan, tidak boleh ada orang yang tahu masalahku. Oke. Apakah akhir-akhir ini sering merasa khawatir? Iya, khawatir kadang mati, kadang di tanganku sendiri. Walaupun berapa kali aku lakukan bunuh diri, tapi harus aku gagalkan. Kau harus Kak berpikir positif walaupun lagi keadaan pikiran negatif Kak. Pernah Kak cekik sampainya hampir apa mati itu nah. Aku cekik diriku terus minum barang obat, apapun obat itu aku minum semuanya. Pernah Kak juga hampir putus apalagi nadiku, tapi langsung berhentikan. Jadi yang membuat rasa khawatir itu karena pikiranmu sendiri yang dorong. Iya, aku takut sama pikiranku sendiri. Aku tidak takut sama orang-orang, tapi saya takut dengan pikiranku sendiri. Oke. Nah, apakah akhir-akhir ini dalam 2 minggu terakhir ini sering merasa tidak berharga? Bukan akhir-akhir ini lagi, setiap hari saya rasakan begitu. Kau itu tidak berharga, kau jadi orang, tidak becus kau. Kau tidak di orang lain itu tidak ada di hargamu. Kau itu siapa? Tidak ada Jim. Hanya kau yang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan mau kau bakalan tidak ada juga di kehidupannya. Kayak kau itu dimanfaatkan juga jadi orang. Kau itu hidup hanya dimanfaatkan. Jadi ini perasaan tidak berharga karena lagi-lagi berpikir bahwa dimanfaatkan nih. Iya. Itu berpikir dimanfaatkan oleh siapa? Kayak dimanfaatkan sama orang-orang di sekitarku, kayak ada maunya baru ke saya kayak gitu. Ngerti nggak? Kayak walaupun memang ada yang 1-2 orang yang care sama saya, betul-betul care, tapi pikiranku itu yang bikin bertabrakan lagi bilang,
enggak, kau itu tetap coba dimanfaatkan, coba terlalu percaya sama dia, coba terlalu percaya dengan omongannya. Jadi gara-gara ini pikiran negatif yang buat ini perasaan tidak berharga. Iya, kayak berat sekali dengan pikiranku sendiri, kayak mau sekali hancurkan kini pikiranku, tapi ya bagaimana, karena saya sendiri kendalikan kimia sendiri, tapi ini pikiranku kayak dua orang bukan diriku ini, kayak yang itu bukan C ini, harus ini susah sekali ku kontrolkan pikiranku sendiri. Tarik nafas dulu. Kadang saya bertengkar sama diriku sendiri, pukul-pukul, gara-gara kayak berantem dengan diriku lah, kayak berantem dengan dua orang, padahal diriku sendiri ku pukul. Berusaha tenang. Saya kepala aku lemas. Kenapa dulu dari sudah Maaf. bukan salahmu kok. Pegami. Iya. Ya. Bismillah. Oke. Nah, apakah akhir-akhir ini sering sulit tidur? Iya. Dari lulus kuliah itu udah 1 tahun ya kita kuliah ya, 1 tahun ya. Hancur banget tidurku. Dari SMK sih, dari SMK saya sudah hancur pola tidurku, tapi berusaha itu hari perbaiki, berhasil sampai kelas 9, masuk kuliah udah berantakan lagi. Kadang tidak tidur, kadang kurang tidur, gitu terus. Tapi tidurmu tercukupi? Enggak. Kira-kira kau tidur dari jam berapa? Saya tidur itu intinya sudah orang sholat subuh baru tidur kak, terus bangun jam 6:30. Jadi tidak teratur ya? Tidak tercukupi. Tapi begitu setiap hari? Kadang kalau misalkan kalau capek sekali kak, kayak capek kak di kampus atau capek kak belajar, cepat aja tidur jam. Kadang kalau selesai mah kerja tugas langsung mah tidur. Bangun mak. Itu yang paling banyak tidurku kalau kerja tugas kak, karena capek. Sudah capek kerja tugas, tambah lagi pikiran yang kacau, udah nih. Jadi Tabrak. di situ baru bisa tidur. Iya. Kalau mau juga tidur pasti minum dulu obat. Karena susah. Iya, susah banget. Walaupun ini kayak keadaan lagi ngantuk, tapi ini mata tetap melek, tidak bisa tertutup, terbuka terus. Kayak jadi kupaksa minum obat. Kalau tidak minum obat ya tidak tidur. Jadi harus minum obat. Iya. Itu setiap hari. Iya. Sampai saya pernah muntah-muntah gara-gara itu terus konsumsi, tapi mau dia apa? Nggak tahu orang tua. Enggak. Jadi kamu ini beli obat diam-diam. Yes. Apakah ini ada faktor lain yang bikin sulit tidur? Nggak ada sih, cuman apalagi saya itu kalau misalkan dalam 1 hari ini, misalkan ini hari ku jalani hariku, terus kalau malam nih sendiri, apalagi sendiri ke dalam kamar udah mati semua lampuku, masih kupikir nih
apa yang sudah aku lakukan tadi pagi sampainya malam, dan aku pikir juga omongannya orang kayak, ih kenapa bisa nak kasih begitu kak, kenapa bisa dia ngomong begitu sama saya, ih kenapa saya terlalu oversharing sama mereka, kenapa saya terlalu kasih solusi padahal masalahku juga ada. Jadi gara-gara itu di faktor internal Ya, dari dirimu sendiri, pikiran, sehingga kamunya ini tidak bisa tidur, susah. Bukan karena tugas apa? kalau tugas mama walaupun kadang juga telat sih, tapi gara-gara pikiranku kayak tidak bisa sekali ku kontrol pikiranku sendiri, jadi ada tugasku beberapa terabaikan. Apakah kira-kira ini sering menangis? Karena kira-kira ini lagi setiap hari gue menangis setiap hari. Kalau apalagi kalau misalkan ini nih ya, kalau lagi pergi ke jalan-jalan sama temanku, tiba-tiba kayak flat, padahal lagi senang-senangnya ini, tiba-tiba flat langsung minta izin ke toilet, izin lah mau ke toilet, ya nangis di situ. Gue kasih tenang diriku. Itu kenapa Nabila temanku, kenapa aku lama di WC, aku bikin daji. Kayak tiba-tiba kamu menghilang dari mereka supaya tidak mau juga ganggu kesenangannya orang lain, ku jaga moodnya orang lain, tidak mau repotkan ke orang lain. Jadi selalu menangis, pasti selalu menyendiri. Yes, Dia di rumah. iya. Apalagi kalau siang kan otomatis keluar apa ya, melintas terus ibuku di depan kamarku, kan kamarku dekat dengan kamarnya, jadi kalau siang kan tidak mau tutup kamarku, jadi kalau mau menangis ke toilet ke WC saya menangis di situ, saya menangis kasih jalan keran air biar tidak kedengaran. Mau menangis sih tapi saya tahan. Oke. Tidak apa-apa, lanjut. Apakah 2 minggu terakhir ini sering merasa cemas? Iya, cemas. Cemas banget. Cemas dengan apa ya? Cemas dengan masa depanku sendiri sih. Nggak tahu bagaimana ke depannya. Nggak usah pikir yang terlalu jauh. Misalkan saja 1 minggu ke depan saya bagaimana ya? Kayak gitu. Ke depan bagaimana ya? Apakah saya tambah hancur atau biasa-biasa saja atau begitu-begitu saja? Karena pernah berpikir juga toh, bukan lagi 1 minggu, baru aku pikir sudah tambah hancur besoknya. Jadi tidak usah pikir 1 tahun kemudian. 1 minggu saja sudah lega kalau tenangkah dalam 1 minggu. Apakah ada hal tertentu yang picu ini gejala-gejalanya sehingga semakin parah? Apakah ada suatu hal tertentu yang bisa picu ini gejala-gejala tadi, cemas apa segala macam? Apa ya? Kayak tiba-tiba gitu, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba cemas. Tidak tahu kenapa. Butuh pernah Rukia, saya pergi sendiri ke kayak Pak Ustaz gitu. Kayak apakah saya kurang iman atau bagaimana? Jadi pergi ke Ustaz sendiri loh. Pergi ke Ustaz sendiri. Kayak aku tenangkan diri, ternyata bukan. Karena kembali.
saya sudah dikasih kayak ada itu yang air itu disuruh sudah dibacakan Al-Quran gitu ayat suci minum, nggak ada efeknya, lebih terefek itu kalau bukan tenang minum obat itu. Apakah kan tadi bilangnya tidak merasa tidak berharga karena orang tua tidak apresiasi Iya, apa yang telah melakukan, pencapaianmu itu, pencapaianku tidak pernah diapresiasi, nggak pernah sama sekali. itu yang bikin tambah parah. Iya, karena apa sering kan dibanding-bandingkan sama adikku. Sudah dibanding-bandingkan, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah aku capai apa yang dia inginkan, tetap diremehkan kak. Dia bilang, apa itu kau itu hanya keberuntungan Ci. Lah saya mati-matian loh, berusaha semaksimal mungkin, itu capai itu kemenangan. Tapi apa dadah. Jadi itu yang bikin tiap malam picu ya, Iya. perasaan tidak berharga apa. Bisa lanjut? Satu dulu. Tenangkan dulu diriku ya, gak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Makanya saya minta tanya dulu. Tiba-tiba dada aku sesak. Sabar ya. Tarik nafas. Iya. Insyaallah. Bismillah. Oke. Ya. Apakah punya cara tersendiri untuk atasi ini permasalahan kayak sulit tidur, cemas, khawatir, punya cara sendiri? Gak ada sih. Saya pernah juga cari-cari di media sosial cara kerjanya bagaimana, solusinya, tapi gak ada terefek. Sudah dicoba? Sudah aku coba, udah banyak aku coba tapi gak ada. Kembali lagi, apakah teman atau keluarga tahu? Gak ada sama sekali. Biar pasangan gitu. Gak ada. Lanjut. Oke. Tenang. Bismillah. Yakin? Iya. Oke. Apakah merasa ini dalam 2 minggu ini baik-baik di hubungan sosial dengan orang lain? Walaupun kadang juga sering bertengkar dengan temanku tuh kayak bukan bertengkar bagaimana, kayak sering salah paham sama saya apa yang ku bilang, lain yang ku maksud, lain juga dia yang maksud, jadi ada itu tidak aku bicara sama mereka. Walaupun bukan saya yang salah, tetap saya minta maaf. Kalau misalnya tidak minta maaf kak, tidak bakal ngajak kak bicara, ngerti? Kayak tidak tahu deh apakah dia mau mengerti atau bagaimana, atau omonganku memang tidak bisa masuk di logikanya, jadi makanya dia salah paham sama saya. Padahal kalau saya bicara sama dia, ulang-ulang terus, begini maksudku, begini. Ya udah tetap dimarah. Dia tidak pernah minta maaf. Gak pernah. Apa alasan minta maaf duluan? Karena apa dek? Karena satu, seorangnya tuh nggak enakan. Yang kedua itu kayak butuh kedua teman. Saking butuhku teman saya yang duluan minta maaf. Saya yang duluan lagi dekati. Karena kalau terlalu muka ini berusaha kasih sembuh diriku sendiri, jadi makanya berusaha juga cari teman, walaupun dengan cara yang salah. Padahal saya juga tidak salah di situ. Maksudnya cara yang salah kayak gimana? Kayak cara yang salah.
kayak gimana di kayak kalau misalkan kalau ada temanku di sampingku pasti kayak langsung kak ini perasaanku kayak tidak enak sekali, tiba-tiba muka berteriak begitu. Jadi harus kebutuh ke teman di sampingku, di sisiku, karena kalau sendiri kan pasti begitu. Walaupun satu orang, yang penting ada teman di dekatku. Kan kalau misalkan ada di teman cerita kan kayak dilupa semua apa masalah tak, malah dia diladeni bicara, saling ngobrol, kayak ceritanya orang healing sama teman, nongkrong gitu. Jadi mempertahankan ini agar bisa sembuhkan dirinya juga. Iya, lagi berusaha menyembuhkan diri Tapi dengan cara salah tadi. iya gitu maksudku, kayak salah sekali caraku, tapi begitu nih mau dia apa demi diri sendiri, berdiri di tengah sendiri, nggak ada dukungan orang tua acuh, dia aja mau dimengerti. Nasuri ke orang, kita mau dimengerti tapi malah orang lain minta dimengerti. Nah bilangin ki, kau itu harus kau mengerti ki, jangan hanya kau terus, padahal saya tidak berbuat apa-apa loh, belum pak minta dimengerti, malah nabi lagi duluan maki. Silakan kami. Apalagi kalau apa di, kan saya memang baru-baru putus, kayak itu bahan putusku suka kayak jadi bully ki, kayak ya udah kayak diketawain, yang dikata-katain sama teman, padahal kau tidak tahu apa masalahnya saya putus dengan pasanganku. Kayak tak enak sekali loh. Bagaimana ya, you know lah bagaimana perasaannya kalau orang dibully. Karena saya juga pernah korban bully waktu SMP. Jadi saya kira sudah tidak ada lagi bulian, ternyata muncul lagi di perkuliahan. Saya kira terakhir waktu SMP, masuk SMK tidak ada memang. Kalau ada, bukan bully dia ya, tapi dia benci saya karena kan saya ikut organisasi. Dia I don't know, dia benci mungkin karena banyak ku ikuti organisasi sampai dia benci kak. Kata orang sih iri kayaknya. Apalagi kan bukan ku banggakan diriku sih, bukan ya, tapi memang sih di angkatanku tuh saya ranking 1 eligible, makanya tambah iri, tambah panas, tambah bilang karena malah hasut kita temanku untuk benci kak. Jadi ini temanku terhasut nih, benci mak, sampai sekarang tidak ada kabarnya, blok kak. Pertama dulu bilang kak di media sosialnya segala macam. Ya udah saya diamin aja, karena kalau mau ditutup mulutnya nggak bisa juga, Karena kita tidak bisa mengatur orang. iya betul. Katakan apa saya dulu sebelum saya Soalnya kembali ke masa lalu itu diingat kembali, tambah hancur sehancur-hancurnya. Sudah hancur di masa lalu, tambah lagi di masa sekarang, tambah hancur loh saya. Itu makanya aku bilang 1 minggu ketenangan itu saya sudah bersyukur. Saya hanya butuh dirangkul sih sama orang tua. Gak perlu teman, cukup saja orang tua saja. Tapi apa?
Gak ada sama sekali. Itu lagi, baik, susah banget tadi minta izinnya untuk keluar. Biar mau kemana-mana, susah banget minta izinnya. Walaupun kegiatan positif di kampus, nggak bisa. Padahal Nah bilang, cari kok kegiatan positif. Sudah kita cari, gak izin. Sudah dapat, aku kasih lihat sertifikatku yang kegiatanku. Dia bilang, apa itu? Gak usah mau ikut begitu. Gak ada manfaat lah. Kamunya bilang cari kegiatan positif, tapi apa? Jadi saya sudah berhenti lah. Capek. Gak tau apa maunya. Jadi lebih banyak terkurung sih di rumah. Kalau sudah pulang kampus, pulang ke rumah, ya udah di kamar terus. Kecuali mau makan, baru keluar rumah. Keluar rumah, baru keluar kamar. Apakah menurutmu merasa dalam 2 minggu ini orang-orang kayak menjauhi? Pernah tiba-tiba Kak dijauhi, kayak dah tau kenapa, apa salahku, orang rumah, temanku, kayak tiba-tiba kayak apakah saya kayak di film SpongeBob ya, yang itu yang di hari tanpa SpongeBob, kayak gitu saya, kayak tiba-tiba dari yang sapa temanku, halo si ini, nggak ada, diacuhkan, padahal ini teman baikku loh. Dan tuh kenapa tiba-tiba aku diamkan juga deh. Ada berapa hari, ya sudah Mina sapa kembali, ya udah saya kembali sapa. Walaupun dia kayak jahat sama saya, tetap ku baiki. Jadi gara-gara ini merasa kayak menjauhi. Iya. Biar sampai orang tua. Iya. Udah. Apakah dalam 2 minggu ini atau akhir-akhir ini ragu tidak untuk memulai percakapan dengan siapapun? Iya, makanya temanku juga bilang kemarin, kenapa kok terlalu banyak diam? Langsung aku bilang, enggak Ji, karena kalau bicara Kak pasti kau melucukan, lebih bicara kok dengan si ini, padahal ada Kak di sampingmu loh. Atau memang ya pura-pura kau tidak mendengarkan atau bagaimana, atau ada salahku, kalau ada salahku minta maaf. Bilang, tidak ada salahmu. Jadi ya gimana, kalau dia acuhkan kan tidak enak. Jadi ya udah saya pada diam aja. Jadi dia bikin ragu nih. Iya. Akhir-akhir ini mudah tidak tersinggung? Akhir-akhir ini kalau tersinggung itu kayak tidak tersinggung Kak di mereka, di depannya sendiri Pak. Kayak aku renung di diriku, kenapa nak kasih begini Kak, tersinggung sekali Kak. Mau kata tegur kok, tapi tidak enak Kak juga, tidak enak kata tegur kok. Kayak aku jaga perasaannya orang, tapi dia tidak jaga perasaanku. Gitu. Kayak gampang sekali nak kasih keluar kata-katanya tanpa nasaring apa yang dia mau keluarkan sama saya. Sedangkan kita saring baik-baik supaya tidak tersinggung apa yang kita bilang sama mereka. Kayak
kalau misalnya pernah kak juga tuh jauhku begitu beda aku suka dan sudah bilang kau itu biar di orang bercanda tidak bisa. Ya udah saya pendam aja tuh gitu. Jadi gara-gara itu sendiri nih. Iya, karena kalau aku sampaikan pasti bilang begitu. Terus yang oke, boleh saya lanjut? Boleh. Oke. Apakah dalam 2 minggu ini merasa tidak nyaman saat berbicara dengan orang lain? Setiap hari aku tidak enak bicara sama orang lain. Kayak kalau mau kak bicara kayak basa-basi pun itu kayak bertekad kan dulu sama pikiranku sendiri. Kita harus bagaimana ya? Mungkin ngomong apa ini? Karena diam-diam juga aku lihat orang, malahan orang lain malah sibuk sendiri. Ya udah diam deh, begitu. Ya udah diam. Diajak bicara, baru ikut kak juga bicara. Kayak data mau mulai dari mana? Jadi itu yang bikin gak nyaman. Iya, kayak tidak nyaman kak. Padahal saya dihantui dengan pikiranku sendiri. Itu yang tidak aku sukanya. Jadi alasan tidak nyamannya tadi itu karena pikiranmu sendiri. Iya, Bilang nanti orang yang tidak perhatikan itu. iya. Saya kayak malah tidak direspon kak. Karena pernah kak bicara tidak direspon. Jadi ya udah deh, gak usah bicara, mending diam. Diajak bicara baru bicara. Udah boleh lanjut. Lanjut. Apakah akhir-akhir ini jarang mengekspresikan emosi kepada orang lain? Kalau sama orang lain tidak pernah saya tampakkan emosiku sendiri pak. Intinya apapun itu saya sendiri terus baru mengekspresikan semua apa yang kurasakan. Kalau di luar saya pakai topeng, sudah di luar kamar pun sudah pakai topeng saya. Jadi itu yang bikin nanti kembali tadi karena merasa tidak berharganya sehingga ini tidak mengekspresikan sama sekali depan. Iya, karena pernah kak juga menangis di depannya temanku. Dia bilang kenapa kok kurang imamku kapan? Pergi kok sholat. Ya udah, saya hapus air mata pergi sholat. Udah ikutin apa yang dia bilang. Ya udah, gak ada lagi ekspresi gitu. Kayak nggak bilang ini pasti kurang iman. Padahal bukan kurang iman loh. Oke. Apakah berbicara dengan satu orang membuatmu lebih nyaman itu atau berbicara dengan banyak orang? Lebih nyaman kan dengan berbicara kayak 1-2 orang saja. Karena kalau banyak orang pasti kayak 1-2 orang pun kadang diabaikan apa yang kita bilang. Apalagi banyak orang. Jadi itu makanya kayak lebih nyaman kalau sedikit orang daripada keramaian. Karena takut diabaikan. Boleh saya lanjut? Boleh. Apakah dalam 2 minggu ini merasa gak percaya diri lah saat berbicara sama orang lain? Iya. Setiap hari kalau mau bicara kayak kurang percaya diri. Paling kalau mau bicara itu kadang kayak seketika jadi gagap. Kayak gitu. Rasanya apa sih lu bilang? Kenapa bicara baik-baik, pelan-pelan bicara? Kayak berusaha bicara kayak masih balita kayaknya kalau bicara kak, kayak belajar bicara kak. Intinya kayak kurang jelas sih kalau bicara kak, karena apa nih kayak ini nih contohnya kayak belibet sekali terulang-ulang terus cara aku bicara, karena ini pikiranku tertabrak terus dan di pikiranku mau bicara ini tapi keluarnya lain Jadi kayak karena
pikiran tadi yang bertabrakan, jadinya orang anggap aneh. Iya, nanggap aneh. Padahal ini kita di pikiran kita itu lain apa yang dimaksud. Udah saya lihat. Oke. Baik-baik aja merasa. Udah sih, Kami boleh lanjut. boleh. Oke. Kita ke Aminah. Sering akhir-akhir ini sering beraktivitas. Udah. Cuman di kamar terus. Kecuali itu waktu kemarin kan nonton konser itu, cuman itu hiburanku. Karena apa? Karena apa ya, kalau di rumah tuh kayak nggak bisa terlalu ekspresikan ke diriku sendiri. Apa yang kurasakan nggak bisa apa yang kurasakan itu nggak bisa apa ku tanya bilang begini keadaanku. Kan kalau orang tua cemara katanya, kalau kita merasa sedih bicara dengan orang tua, curhat sama orang tua, sedap. Karena kalau pasti ku tanya, kita bilang beriku sholat. Padahal kita ini rajin sholat loh, emang sholat emang bikin tenang. Tapi bukan itu, bukan lain. Masih kayak solusinya orang, hampir semua solusinya orang sholat kurang imam kau. Saya ada mau dibilang. Takut saya emosi sendiri. Tarik apa sih? Boleh saya lanjut? Boleh. Oke, makasih. Pernah tidak mengikuti kegiatan sosial atau program magang itu? Pernah. Iya, di kampus. Sampai-sampai tuh kan saya pernah ikut himpunan, tapi keluar. Makanya waktu tiba-tiba kamu muncul di gardaku, saya bilang, ih kenapa baru muncul, lama mau tak muncul. Hendak jika karena apa, saya keluar karena orang tua. Apa itu jam aku ikut himpunan, tak bagus gitu, tak ada manfaatnya, bikin telat tugas gini segala macam bla 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 bla. Ya udah saya turutin, karena kalau membantah pasti nabi lagi, jangan membantah sama orang tua, kau itu bla 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 bla, semua kata kotor sudah keluar. Soalnya kalau orang tua aku bicara pakai, kadang kalau emosi, walaupun biasa juga tidak emosi, pakai membentak, nada bicaranya langsung tinggi, terus keluar kata kotornya. Saya bilang kata, kayak sakit sekali. Saya bilang kak, bilang mas, saya bilang ke pelacur. Karena kan kalau himpunan kan kadang pulang kampus itu kan 17.40, jadi otomatis pulang malam dong. Masa bilang begitu? Padahal kita lagi di kampus, sudah kufotokan bilang di sini kak, tetap tidak nada, tetap nabi lagi begitu. Ya. Pergi ke event, ya kan kalau lagi itu kak, kan biasa di sana tapi baru ganti kostumnya. Jadi kan pakai kan sopan dulu keluar tuh, lagian kan dijemput sama teman. Ya udah, udah perginya sendiri juga, malah dibilang-bilang kau itu anak tidak beres, berhenti ku itu. Makanya saya berhenti, makanya itu anti sekali dengan kata. Makanya tadi ditanyakan waktu mau taisin, sensitif sekali. Apakah pernah bekerja atau sedang bekerja saat ini?
pernah mau cari pekerjaan tapi susah banget. Pernah lampirkan lamaran di kafe tapi tidak ada panggilan. I don't know. Boleh dilanjut? Bagaimana pandangan Anda tentang bekerja atau mencari pekerjaan pada saat ini? Kalau mencapai pekerjaan yang susah banget karena saya sampai sekarang tidak dapat pekerjaan. Kayak maukah kerja sampingan karena kadang tuh tiba-tiba kau diusir dari rumah, jadi bingung kamu dapat uang dari mana untuk hari-hariku. Apalagi kan punya motor, jadi di mana kamu ambil uang bensin? Begitu kan, kadang tiba-tiba diusir tengah malam. Padahal ini tengah malam loh. Katanya takut dibegal kak. Tapi nyatanya apa? Sering diusir tiba-tiba. Ya udah, mau dia apa? Putus aja pokoknya. Jadi pandanganmu ini terhadap pekerjaan penting sekali. Iya, penting. Apakah ada hambatan dalam ini mencari pekerjaan? Masalah psikologis. Yang kupikir tuh kalau misalnya bekerja kak, yang kupikir lagi kalau tiba-tiba dalam kayak misalkan kerja di kafe, contoh kulayani orang lain, tiba-tiba datang kamu apa yang kupikirkan, kamu pikiranmu dengan sendiri. Jadi itu yang kupikir yang sangat-sangat kutakutkan, tiba-tiba kamu kalau misalnya kulayani orang lain, takut customer kurang nyaman, nanti komplain. Jadi itu yang kutakutkan juga untuk mencari pekerjaan. Iya. Boleh saya lanjut? Oke. Apakah punya tidak motivasi untuk melakukan program magang itu pernah dilakukan ataupun untuk cari pekerjaan ini? Jadi tidak ada sama sekali. Oke. Saya lanjut saja. Boleh. Bisa tidak menceritakan riwayat pendidikan? Kenapa? Ceritakan riwayat pendidikan. Riwayat pendidikanku? Iya. Sumpah, tercerna di pikiran. Sorry. Oke. Sorry ya. Bisa diulang? Bisa tidak ceritakan masa riwayat pendidikan? Riwayat pendidikanku dari SMP. kalau dari SMP, riwayat pendidikan. Sorry ya, sakit kepalaku. Oke. Dia blank langsung. Sorry. Boleh satu kali lagi diulang? Nggak apa-apa. Bisa ceritakan riwayat pendidikan? Riwayat pendidikan. Kayak bisa kasih contoh dulu. Kayak misal pada SD sekolahnya di sini. Aku sebut nama sekolahnya gitu. Nggak apa-apa. Saya itu SD, masa kecilku itu udah 3 kali saya pindah SD gara-gara masalah keluarga. Yang pertama saya pertama sekolah di SD Negeri Bontoala 1. Saya pindah gara-gara rumahku dijual, ada masalah keluarga. Saya tinggal di nenek, jadi otomatis saya pindah ke Bone. Saya lupa nama SD-nya apa. Terus sudah hampir cerai di sini, tapi kayak udah tahu talak 1 kayaknya karena masih bisa dirujuk. Jadi udah baikan. Terus saya tinggal lagi di rumahku sekarang.
karena rumah yang dulu sudah dijual dari SD-nya yang ketiga itu di SD Negeri Taeng. Tapi tetap aja sering berantem terus. Dari TK saya itu udah tersiksa sih seharusnya. Saya ceritakannya waktu saya ulang tahun, sudahnya kan dirayakan, memang dirayakan ulang tahunku waktu TK. Sudah dirayakan, udah pulang semua tamu. Kan saya mau buka kado kan anak kecil kan senang banget buka kado. Jadi ya apalah daya tak kayak saya dapat kado banyak tapi tiba-tiba dipukul. Anak kecil loh dipukul. Padahal hari ulang tahunnya. Itu yang paling ku ingat sekali. Tidak bisa ku lupakan karena pas hari ulang tahunku saya disiksa, dikasih keluar di rumah, dilempar ke teras, ditutupkan pintu, dimatikan lampu teras dimatikan. Saya menangis, minta dikasih masuk. Ada beberapa menit, hampir 1 jam kalau tidak salah, dikasih masuk, sisak lagi, siksa, terus dikasih masuk lagi di toilet, dikurung, siram air, kunci, terus dimatikan lampu. Siapa coba tidak trauma? Siapa coba? Itu yang bikin trauma saya sampai sekarang. Makanya kalau misalkan ada kekerasan saya paling takut sih. Takut banget. Makanya saya kalau diajak nonton film action tidak mau berani saya. Tidak berani. SMK. Oh, TK ku ya, belum saya sebut. TK ku itu di TK Guata, dekat rumah. Terus SD kan sudah saya cerita, sudah sebut. Terus SMP di SMP Negeri 2 Sungguh Minasa. Di situ saya banyak juga tersiksanya di sini. Intinya hampir semua deh. Saya sampai sekarang tersiksa dari kecil. Dari kecil saya sudah tersiksa. SMP Negeri 2 Sungguh Minasa, saya mau ikut organisasi. Organisasi pertama itu organisasi pramuka gak direstuin. Terus saya mau masuk terakhir itu kelas berhenti dulu di kelas 8. Saya bertahan mati-matian waktu kelas 7. Kelas 8 udah tidak sanggup, ya udah saya keluar. Udah izin sama pembina pramuka, saya keluar. Terus udah mau masuk kelas 9, saya masuk basket, tetap juga nggak diizinkan. Tapi kata coachku, ya udah saya bicara sama orang tuamu. Tetap, malahan saya dimarah-marah di depan coachku sendiri. Malu kan? Bukan sakit, tapi malunya itu karena orang lain tahu saya dimarah-marah begitu. Saya tuh nggak mau dia tahu kalau saya dimarah-marah di depan orang. Kayak, muka aku taruh di mana? Saya tidak mau dia tahu kalau saya punya masalah. Kayak gitu. Saya sampai lulus itu sudah berhenti lagi. Pernah menjabat di basket jadi ketua, tapi saya lepaskan jabatanku dan berhenti. Terus masuk SMK. Saya SMK di SMK Negeri 2 Goa. Masuk SMK mau daftar karate, tapi formulirku kamu tahu dirobek-robek. Formulirku dirobek-robek, katanya nggak usah masuk karate, kau itu cewek lah. Langsung bilang, lah saya mau jaga diriku sendiri, mengembangkan diriku sendiri. Kalau misalkan ada apa-apa di luar, saya bisa bela diriku sendiri. Tapi katanya udah dirobek, udah diizinkan. Terus suruh ambil formulir pas kibrah,
tetap juga dirobek. Padahal saya sudah isi formulirnya, tapi tinggal tanda tangannya orang tua. Saya sudah tempelkan fotoku, tetap dirobek lagi. Ambil lagi formulir OSIS, bilang please tanda tangan. Daripada saya hanya pulang sekolah terus pulang sekolah pulang begitu terus, gak ada perkembangan. Sekarang di OSIS juga banyak belajar, banyak pengetahuan ku dapat. Jadi di buku sudah berdiam diri, udah. Tapi tetap aja gak ada dukungan, gak ada kayak misalkan kayak anak orang lain, tawar dapat ini sertifikat tuh begini dibanggakan sama orang tua. Enggak ada. Pertengahan kelas 11 ya, kelas 11 ya kalau kelas 2 SMK. Kelas 11 itu saya masuk Anggar di luar sekolah. Saya masuk yang anunya Kabupaten Goa. Saya minta izin juga sama orang tua, dan diizinkan juga, tapi saya berkeras. Saya mulai berkeras di situ, mulai di situ berkeras. Latihan pulang sekolah, latihan aku bagi diriku di OSIS sama di Anggar. Latihan sampai saya harumkan namanya Goa. Tetap apa? Saya sudah dapat sertifikat atau sama piala, semuanya apapun itu. Ya. Saya bilang apa itu? Mending kau pulang saja, jangan kau begitu. Apa itu? Buang uang saja lah. Malah di situ saya dapat uang, dapat fasilitas. Ya udah, saya sampai tamat SMK, Anggar dan OSIS. Di OSIS saya jabatannya sekretaris. Kamu tahu Anggar kan? Itu deh. Kuliah ya, kamu tahu ya? Kuliah di mana? Oke. Boleh lanjut? Boleh. Apa pernah mengenyam pendidikan non formal? Tak pernah. Apakah hingga saat ini ada memiliki hambatan dalam belajar? Kenapa? Hambatan dalam belajar. Hambatan. Hanya itu, hambatan pikiranmu sendiri. Itu juga. Iya. Ada yang baik. Boleh lanjut? Boleh. Apa yang menjadi motivasi untuk tetap belajar? Tetap belajar, nomor satu tetap belajar. Itu saja. Iya. Saja. Iya, walaupun dalam keadaan kacau pikiran tetap usahain belajar. Mungkin ada apakah pernah tidak menjalani pernikahan atau sedang menjalani pernikahan? Kenapa? Pernah tidak menjalani pernikahan atau sedang menjalani? Tapi bagaimana tidak? Bagaimana pandanganmu mengenai pernikahan? Jujur ya, kalau soal pernikahan itu saya paling sensitif, takut saya tidak bisa kayak trauma dengan keluarga orang tua sendiri, karena saya ambil pelajaran dari orang tua sendiri. Saya takut terulang dengan orang tuaku. Saya takut dengan orang tuaku. Jadi kayak saya juga takut sama laki-laki seharusnya, tapi saya juga butuh. Saya butuh, tapi kadang begini ya, saya tuh kadang butuh, bukan butuh yang anu ya, tapi butuh kayak ada di sisiku, kayak mungkin bisa disimpulkan saya itu memang kesepian, hanya butuh ditemani. Tapi saya tidak suka kalau misalkan ada orang yang tahu masalahku baru kayak pandang enteng.
Nah banding-bandingkan jadi dengan masalah pribadinya, itu yang aku suka. Kalau yang tentang pernikahan itu saya takut dengan perceraian. Iya perceraian, apalagi kan kebanyakan kalau kasus perceraian itu gara-gara masalah ekonomi. Iya. Boleh melanjutkan? Apakah punya tidak gambaran ideal untuk pernikahan? Pengen punya keluarga yang bahagia sih, yang tentram, harmonis, dijauhkan dengan kata-kata pertengkaran. Walaupun pertengkaran memang ada, tapi nggak perlu pertengkaran yang besar. Kalau ada masalah, diusahain selesaikan baik-baik. Jangan langsung ambil keputusan dalam keadaan emosi. Karena kalau misalkan ambil keputusan dalam keadaan emosi, pasti kayak kalau sudah reda pasti kayak menyesal kenapa bilang begitu kak, kenapa ambil kak keputusan seperti ini, kayak gitu. Terima kasih. Pernah tidak ditempatkan pada posisi yang kurang menyenangkan akibat pernikahan? Pernah kak, kayak contohnya ya, saya kasih contoh waktu bertengkar orang tua aku, gara-gara kamu itu lahir. Seandainya kau udah lahir, dari situ hatiku, apakah gara-gara saya jadi bertengkar orang tuaku? Karena kalau setiap bertengkar pasti saya jadi salahkan. Selalu pemicunya saya. Padahal saya tidak berbuat apa-apa. Lanjut. Kira-kira kayak hubungan pernikahan ini tadi baik itu orang tuamu, nah pengaruhnya tidak gejala masalah fisik atau psikologis dalam 2 minggu terakhir ini? Iya, gara-gara dia. Karena pemicunya kan dari awal sampai akhir gara-gara dia. Kalau masalah percintaan, pertemanan mah kayak cuma 2%. Lebih banyak masalah orang tua. Kayak gitu ya. Mungkin agak sensitif pembahasannya ini. Kira-kira kamu lebih tertarik dengan lawan jenis? Kenapa? Tertarik dengan lawan jenis? Gini ya, jujur ya, saya kadang tertarik dengan lawan jenis. Suka siapa ya? Kadang juga suka sama sesama jenis gitu. Kayak terlalu, tapi lebih langsung kak berpikir jernih. Hei, kamu cewek gak boleh, itu dosa juga. Ya, oke. Apakah sebelumnya pernah menyukai lawan jenis? Lawan jenis, iya. Kalau yang sesama jenis? Oke. Pernah tidak menjalin hubungan romantis dengan lawan jenis? Romantis ya, kayak gimana ya? Dalam hal hubungan pacaran kan? Iya, kayak pacaran pada umumnya gitu. Kalau hubungan romantis dengan sesama jenis bukan dalam artian pacaran bisa? Kalau masalah sesama jenis tuh bukan pacaran sih, tapi pernah kayak HTS-an lah, kayak kalau zaman sekarang kan kalau istilahnya HTS, aku pernah menjalani begitu. Karena apa ya? Karena itu hari saya kayak udah percaya dengan laki-laki gitu, jadi makanya saya ambil keputusan seperti itu. Tapi
Ya udah agak normal dikit. Masih normal dikit. Oke. Apakah ada kekhawatiran untuk menjalin hubungan romantis? Iya, setiap hari saya overthinking soal itu. Apalagi saya takut kayak ditinggalkan, karena kayak kan kamu tahu kan, saya kayak kalau sendiri pasti gitu deh. Kalau nggak ada yang ditemenin, Boleh lanjut. boleh. Anda ini lebih suka tertarik yang orang yang maskulin atau feminin? Lebih suka yang soft boy sih, Rice and fish. sama lebih suka yang pemikirannya yang terbuka dan leluasannya yang luas supaya bisa kak bimbing dan ajak ke yang hal positif. Karena pernah yang lalu ngajar salah-salah kak, jadi ya udah Rice and fish. tetap ku jalani tapi tidak ku ambil sisi positif negatifnya. But remember, there is two things: rice and fish. Oh yeah. Lanjut. Okay. Apakah ketertarikan ini mempengaruhi masalah psikologis ataupun fisik? Where? Kalau psikologi sih ya, kalau fisik enggak. Okay. Not only the food that we need to concern about, but also is it single? Riwayat hubungan mana? Like single. Bisa tidak menceritakan apa saja yang kamu ketahui mengenai masa kehamilannya ibumu semasa kau ada di kandungan? So, Cuman setahu kok saya tidak sampai 9 bulan sih kan dalam kandungan. last thing we have discussed. Itu aja yang setahu kok. Iya. Oke. Itu pun ditanya sama orang lain, bukan orang tua sendiri loh. Oke. Apakah selama masa kehamilannya ibumu ini terpoligami? Tidak tahu. Oke. Pernah selama masa kehamilan itu ibumu mengalami stres? I don't know. Dia tidak pernah cerita. Atau pernah tidak pas masalah kehamilannya itu pernah mengalami masalah fisik? I don't know. Dia tidak pernah cerita. Pas kamu lahir itu berat badanmu dan tinggimu itu normal? I don't know. Dia tidak pernah cerita. They are there, but we didn't like Apa yang mau ketahui tentang prosesmu saat we lahir? relate. I don't know. Dia tidak pernah cerita. So some of Oke. questions Apakah they don't need them kamu punya riwayat alergi? because it's changed. Kalau soal alergi nggak ada. Aman. Oke. Kalau penyakit keras? Kayaknya nggak ada. Cuma ringan aja. Kalau menurutku ringan. Atau kalau hasil kalau kata dokter nggak tahu. Nah, riwayatku itu lambung dan jantung. Itu aja. Oke. Apakah dalam 1 bulan ini kamu tuh alami penyakit yang sama? Kenapa? Dalam 1 bulan ini Kenapa? mengalami penyakit yang sama? Iya. 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 Apa itu? Kayak apa ya? Ini kan penyakitku dari SMP itu pertamanya itu lambung, tapi nggak tahu mungkin riwayat keturunan, jadi kayak kan pernah kak itu tiba-tiba pingsan di sekolah, dilarikan ke rumah sakit, di tanda tangan kan sudah dapat izin dari orang tua, jadi ditanganin karena kayak tidak sadar saya, walaupun dibantu ada tuh yang pernapasan gitu, tetap belum sadar, jadi di tes ada riwayat penyakit jantung, jadi langsung bilang ayahku, oh dari kakeknya dulu, karena kakekku kan dulu meninggal gara-gara jantung. Cuma itu. Iya. Kira-kira mampu tidak kamu kenal itu dan mencegah gejala penyakit yang menderita? Malah saya saya bertolak belakang karena
saya punya penyakit lambung, malah sering telat makan. Nggak pernah, bukan lagi telat makan, nggak pernah makan sama minum kopi, apalagi makan mie, makanan pedas. Ini saya baku belakangan sama penyakit kutantang. Oke. Aku lanjut nih. Boleh? Oke. Apakah keluargamu dan temanmu tahu ini? Kalau soal itu iya, karena sampai pernah di kampus mual muntah. Katanya teman, dia langsung bilang, kamu punya penyakit lambung ya? Bilang iya. Ya udah, saya jujur aja di situ. Udah. Udah itu aja. Iya. Apa yang merasakan sangat mengalami penyakit tersebut? Ganggu sih. Ganggu. Iya. Kayak Iya, aktivitasku jadi terganggu. Walaupun saya bikin sendiri kesalahan sih. Bisakah kamu tuh ceritakan mengenai pertumbuhanmu semasa balita? Saat balita. Iya. Aku nggak ingat sih. Cuman itu yang ingat, cuman trauma aku. Yang waktu TK itu aja yang aku ingat. Apakah semasa kanak-kanak kamu itu mengalami penurunan pertumbuhan? Gak tahu, Nggak tahu. karena udah lupa. Pas remaja kamu tuh alami pubertas yang terlambat? Pubertas itu kayak gimana sih? Kayak mensmu kira-kira terlambat dari orang lain? Kalau mens itu kapan ya? Karena waktu saya pertama mens itu SMP kelas 1. Berarti tidak terlambat ya? Oke, selanjutnya apa kamu rasa terdapat kekurangan pada fisikmu di usia dewasa ini? Maksudnya? Kekurangan pada fisikmu? Kekurangan fisik kayak gimana? Atau misalnya merasa lebih pendek daripada orang lain? Iya, saya merasa pendek sih. Ya, walaupun kata orang udah ideal, tapi menurutku tidak, karena sekelilingku itu pada tinggi-tinggi semua. Jadi ya kayak gimana ya, insecure lah kayak kata orang toh, kayak gitu. Oke. Jadi akhir-akhir ini kamu rasa fisikmu mengalami penurunan, kayak stamina apa? Iya. Iya. Iya, apalagi kata temanku tuh, katanya, kenapa makin kurus? Kenapa makin kurus? Terus gue bilang, lah begini-begini terus badanku. Dari dulu itu begitu terus, gak pernah juga aku rasa begitu. Apalagi kayak cepat capek, kayak cuman bentar doang beraktivitas capek. Udah keluar keringat banyak, padahal nggak terlalu banyak kegiatan. Kira-kira menurutmu pada saat usia 2-3 tahun itu sudah bisa berbicara kok? Kenapa? Pada saat usia 2-3 tahun kamu itu sudah bisa berbicara? Kata nenekku dulu, saya kalau umur berapa ya, waktu TK belum lancar bicaranya. Waktu TK, SD pun kurang lancar, makanya kayak kurang pertumbuhan, karena kan tidak terlalu dididik sama orang tua dan terlalu diperhatikan karena masalah keluarga. Karena kan kalau kalau didikan nenek itu kan bagaimana, dirawat sama nenek bagaimana. Apakah saat masih anak-anak itu kamu itu mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran? Iya, kayak karena tidak ada ajar begitu. Apa sih kalau nenek tuh, apalagi kalau misalkan nenek tahu kalau tidak ada jin atau apa-apa, kayak nak bilang kerja sendiri, bagaimana apa nak bilang guru. Apakah saat anak kamu ini sudah berinjak remaja, kamu itu sudah mampu membedakan mana bahasa sarkasan dan mana yang tidak? Waktu
SMP saya kenal kata kasar gara-gara lingkungan kan. Tapi di situ sudah tahu mana yang sarkasar. Belum masuk kelas 8 baru tahu. Apakah akhir ini kamu mampu mengembangkan hubungan dekat? Pertemanan kayak memang itu Ada teman barumu dan bisa tuh langsung dekat sama atau bagaimana? saya dulu itu pertama dari kecil ya, dari SD itu kalau pilih teman kayak susah sekali kan mendekat. Kayak ada orang mendekat sama saya baru ku ajak bicara. Tidak berani kak, dari dulu saya itu tidak berani kak dekati orang duluan. Ku teman duluan orang bicara tidak berani kak. Jadi sampai sekarang pun sulit untuk mengembangkan itu tadi. Iya, sulit sampai sekarang. Apakah dalam 2 minggu terakhir ini kamu tuh mampu mengelola masalah yang kamu alami atau dan menyelesaikannya? Kayak susah untuk menyelesaikannya sih. Kayak susah kenapa solusi. Walaupun dapat solusi tapi selalu saja gagal. Kayak ndak anu dengan diriku sendiri. Kan beda-beda orang kan. Apalagi kalau cari di media sosial itu kayak begini cara solusinya begini. Kulakukan tidak ada efeknya, tidak ada efek sama saya. Bisa aku lanjut? Bisa. Apakah sewaktu kecil itu sudah bisa tidak menunjukkan ekspresi marah, sedih, dan senang? Waktu iya, tapi waktu TK ya, itu masih kecil, aku ekspresikan marah aku. Kan bilang orang tua masih ku ingat jelas. Weh masih kecilku itu, kenapa begitu kok? Kenapa melawan kok? Kau itu suka sekali membantah. Udah, ya udah. Besar apalagi, usahakan bicara baik-baik. Apa? Udah, nggak ada. Intinya fisik terus, fisik. Bisa aku lanjutkan? Apakah sewaktu anak-anak itu kamu memiliki kekhawatiran? Enggak, belum ada. Kan masih kecil. Pas kamu di remaja, kamu ini lebih mudah marah. Iya, sering marah waktu remaja karena kan kalau waktu masih kecil kan kalau ada yang dirasakan tidak disukai selalu disuruh apa itu jamu begitu masih kecil. Jadi kalau waktu masa remaja emosi ini baru pilih sekarang bisa ku kontrol emosi. Lanjut. Oke, terima kasih. Apakah kamu ulang kan tadi bilang lebih kontrol emosi. Iya. Tapi apakah setelah dewasa ini mampu tidak mengontrol amarah? Akhir-akhir ini alhamdulillah sudah lumayan bisa lah, dibilangnya lumayan bisa mengontrol emosiku, walaupun kadang itu bos sekali kak emosi sama mereka yang sakiti kak. Tapi aku pikir tahan, jangan emosi, tahan, biarkan saja. Pokoknya mau tenangkan tenangnya diriku. Itu saja. Iya. Oke, terima kasih. Bagaimana caramu itu dalam mengatasi stres dan tantangan emosionalmu di masa kini? Kalau tiba-tiba datang begitu, aku ingat langsung Allah. Jadi mengingat Tuhan. Iya, lebih mengingat Tuhan. Itu jadi caramu. Iya, caraku itu satu-satunya, walaupun ya gitu deh. Kadang berhasil, kadang tidak. Kadang langsung meluap, langsung emosi saya. Karena kalau di rumah itu, kalau ada yang tidak aku suka, pasti langsung diamkan orang.
Karena kalau bicara kak, dah jangan dengar mending dia mah begitu. Bisa saya lanjut? Bisa. Oke, terima kasih. Apakah akhir-akhir ini perasaan emosional itu lebih tidak stabil dibanding masa kecil? Iya, kayak lebih emosional aku itu sekarang itu menangis sih. Kayak lebih apa ya? Lebih gampang nangis, apa sedikit-sedikit cepat tersinggung. Tapi tersinggungnya itu kalau tersinggung sama orang bukan di depannya, sendiri kayak kupikir terus anunya perkataannya. Ya udah mau bagaimana lagi, karena kadang gitu kalau berbuat ke apa yang di orang itu yang ku maui gitu. Sudah tidak ada? Apakah semasa kecil ini kamu sering berinteraksi dengan orang lain selain orang tua? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Bisa tidak menceritakan mengenai teman dekat masa kecil? Apa? Teman dekat masa kecil. Teman masa kecilku. Oh iya, masih ada satu orang yang masih teman kontak sama saya, teman kecilku. Tapi dia sekarang ada di kampung halamannya di Jeneponto. Itu teman masa kecilku itu waktu di rumah yang aku jual. Bukan aku jual sih, keluarga aku yang jual. Ya, tapi sekarang mah cuma lihat SW doang, tidak berkomunikasi sama dia. Tidak pernah. Dia aja sudah menikah, terus sudah berkeluarga. Jadi itu yang bikin tidak bisa lagi dekat sama. Iya. Aku lanjut. Iya, boleh. Apakah di masa remaja punya sahabat? Punya satu orang. Iya. Yang aku sering tempatin kalau ada jadwalnya dosennya tidak masuk, saya ke kosnya. Daripada saya pulang jauh-jauh, saya mending ke kosnya. Jadi teman sahabat remaja ini yang jadi tempat untuk pulang. Nah, Iya. apakah punya sahabat di usia saat ini? Tidak ada. Oke. Apakah menurutmu udah tidak kamu itu dalam membangun hubungan jangka panjang, baik itu pertemanan dengan seseorang? Jujur ya, mau banget. Tapi yang kupikir lagi satu, ini sahabatku yang di kampus, kampung halamannya jauh banget, pasti pikir itu. Yang kupikir ya, pasti nanti tinggalkan lagi ujung-ujungnya, karena dia mau pulang di kampung halamannya. Jadi otomatis kedepannya pasti antara saya sendiri atau punya teman baru lagi. Tapi bisa tidak kau bangun hubungan baik? Bisa, saya kalau pribadi sendiri ya bisa banget, tapi tergantung orangnya lagi. Apalagi kan kalau tidak ditahu orang kan, kalau di kampung halamannya punya teman lagi, jadi otomatis bisa dia lupakan saya. Sudah tidak ada lagi? Tidak ada. Biar apa yang mau dibicarakan ada. Kira-kira apa yang akan melakukan ke depannya? Kedepannya saya mau pencapaian atau apa ini? Kedepannya apapun itu yang Kedepannya saya mau ketenangan, cuma ketenangan doang sih. Pikiranku mau lenyapkan semuanya, mau sembuh, tapi mustahil sih. Tapi aku usahain. Apalagi kan makin tambah berumur, apalagi kita kedepannya kita kerja atau apa segala macam, punya rumah tangga, punya keluarga, jadi kita harus mengontrolkan diri. Takutnya aku bikin kacau keadaannya orang gitu. Saya takut cuman itu, tapi kayak lebih pikir orang lain daripada diriku sendiri sih. Itu kayak
Kalau gue pikir diriku sendiri lain kayak apa yang aku mau, lain yang orang lain mau, jadi bertabrakan. Jadi ya udah saya ikuti maunya orang lain aja supaya saya bisa mengalir dengan dia saja, bukan mengalir sama-sama. Saya padahal mauku saya mengalir sama-sama, bukan mengalir dia saja gitu. Tapi untuk permasalahan yang masalah emosimu apa, masalah psikologismu tadi, kamu punya tidak cara untuk mengatasinya untuk ini? Kalau sekarang aku nggak tahu. Nggak tahu. Iya, nggak tahu kalau kedepannya bagaimana. Oke, jadi apa tidak ada yang ingin dilakukan untuk kedepannya untuk masalah tersebut? Pengen sih kayak butuh ke teman cerita saja yang benar-benar nyimak apa masalah aku, terus aku kasih ke solusi yang semampunya saja lah. Kalau misalkan dia tidak bisa, yang penting kau dengar saja apa yang aku rasakan, jangan kau banding-bandingkan masalahmu dengan masalahku. Karena apa ya, pernah juga kayak tuh hari teman kontakku pernah kecurhat di SW ku sendiri, malahan menyindir di SW-nya lagi dan bilang begini. Ku anak UNEM juga sih, tapi beda anak olahragaan. Jadi yang memutuskan ini untuk masalahmu ini adalah butuh jadi teman curhat. Iya, hanya teman curhat. Sudah tidak ada lagi? Terima kasih sudah meluangkan waktumu dan terima kasih sudah berani jujur kepada dirimu sendiri dan kepada orang lain. Dan terima kasih sudah memberanikan dirimu. Itu saja. Sama-sama, saya juga makasih sudah mau dengar ceritaku dari awal sampai akhir. Kasih. Untuk sebelum itu saya minta izin untuk mengakhiri sesi wawancara ini. Mohon maaf jika ada beberapa kata yang kurang mengenakan. Gak ada Pak. Sebelumnya itu tetap jadi dirimu sendiri. Ya, kasih. Kamu juga. Dan apa yang sudah melakukan itu berharga sekali, bahkan belum tentu saya juga bisa. Jadi tetap lakukan apa yang menurutmu hal positif bagimu. Oke? Ya, makasih. Ya, akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.